Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita untuk saling mengingatkan, untuk saling mengulang-ulang. Ya mungkin ada yang terlupa di dalam pergaulan kita, di dalam perjalanan hidup kita. Adapun yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini atau yang diingatkan pada hari ini, yaitu adab pergi melayat ke rumah orang yang kematian atau melayat ke rumah orang yang meninggal. Apa adab etika yang harus kita perhatikan? Nah, di sini Habib Utsman bin Yahya memberikan pedoman kepada kita. Yang pertama yaitu kita boleh membawa makanan yang matang, ya, dengan catatan yang matang, atau kita bersedekah makanan kepada ahli mayit atau keluarga yang ditinggalkan oleh si mayit. Kenapa demikian? Ya, di sini boleh, tapi kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Mungkin di antara keluarga yang ditinggalkan tadi ada yang belum sempat sarapan, ada yang belum sempat makan, ya. Jadi itu kita meringankan keluarga yang ditinggalkan. Kalau zaman sekarang mungkin itu sudah jarang, atau mungkin sudah tidak pernah kita datang ke rumah yang meninggal kemudian kita membawa makanan. Kalau zaman sekarang sudah jarang, apalagi sekarang kan sudah ada makanan itu kan bisa dipesan secara online. Tapi kalau dulu-dulu saya ingat saya masih menemui ibu-ibu membawa makanan ke rumah orang yang meninggal. Kemudian juga biasanya kan untuk orang yang menggali kubur. Nah, itu biasanya kan dibawakan makanan, atau dikasih nasi, minuman, rokok, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ya tapi yang pertama tadi sifatnya boleh, ya. Kita menyesuaikan kebiasaan suatu daerah tertentu. Ya, kalau mau makanan silakan, kalau tidak silakan. Cuma di sini Habib Utsman bin Yahya itu dulunya membolehkan, karena memang beliau hidup pada zaman dulu, pada zaman penjajah Belanda dulu. Nah, zaman ini masih ada orang yang melayat itu membawa makanan. Kemudian yang kedua, kita menghibur hati keluarga yang ditinggalkan. Kita motivasi, kita semangati supaya jangan larut dalam kesedihan. Ya. Nah, biasanya kan yang kita ucapkan yang sering kita dengan sabar, ikhlas, semoga almarhum atau almarhumah ditempatkan yang baik, dapat surga dan sebagainya. Itu sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga, kita mendoakan orang yang meninggal tadi. Nah, biasanya kita datang, kita baru datang misalkan di depan itu kan orang sudah ramai depan rumah. Nah, kita ada yang kebiasaan tuh salaman dulu dengan yang hadir duluan daripada dia, kemudian baru masuk ke dalam, kemudian menemui di mana orang yang meninggal tersebut dibaringkan, kemudian dibacakan doa. Kemudian yang keempat, boleh juga setelah kita berada di depan atau di samping, ya di depan atau di samping si mayat itu tadi, kita boleh membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kalau kita yang biasa kita baca adalah surat Yasin. Itu juga kembali kepada daerah masing-masing, ya. Boleh selain surat Yasin boleh, surat Yasin pun boleh. Kemudian biasanya dilanjutkan dengan tahlilan atau baca tahlil. Nah, itu kebiasaan kita. Jadi kita boleh mendoakan si mayit, boleh membacakan Al-Quran, dan boleh dibacakan tahlil. Nah, di sini ada dulu pernah pertanyaan, boleh tidak kita membacakan doa, kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau surat Yasin, boleh nggak kita tahlilan,
artinya tahlil, nah itu membaca tahlil buat si mayit walaupun si mayit itu belum dimandikan. Insya Allah boleh, ya, boleh. Kemudian yang keenam, apabila kita melayat, mari kita menjaga suasana di tempat orang yang kemalangan tersebut. Ya, suasana sedih, ya kita ikut bersedih. Jangan suasana sedih kita ngomong dengan suara yang keras, kita ketawa-ketawa, kita bergembira, banyak cerita dan sebagainya. Yang namanya juga manusia, kadang kan kita lupa atau bahasa orang khilaf. Apalagi kita jarang ketemu dengan teman. Kadang ada yang tertawa itu terbahak-bahak. Jadi itu kita hindari, jangan sampai ya kita diomongkan orang lain yang sesama melayat dengan kita. Ya jangan sampai kita jadi bahan omongan, kok di rumah orang melayat ngomongnya keras, kok ketawa-ketawa dan sebagainya. Nah di sini bisa siapapun ya, bisa ibu-ibu, bisa bapak-bapak. Jadi mari kita jaga. Jangan berbicara yang keras, jangan terlalu banyak ngomong, jangan tertawa. Karena suasananya dalam suasana orang lagi bergabung, ya, lagi berduka cita. Jadi itu, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Ini cuma mengingatkan aja, mengulang-ulang. Kalau ada yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Terlebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.